Amin. Shalom, selamat malam, selamat hari Minggu. Shalom. Selamat hari Minggu, Pak. Selamat hari Minggu, Bapak. Selamat hari Minggu ya. Hari Sabat, hari perhentian. Saudara merasa terhentikah hari ini dari semua? Amin. Atau semakin sibuk hari ini? No. Forget. Ada perasaan Berhenti. Ada perasaan berhenti. Oke, berhenti ya. Berhenti. Artinya ada kelegaan dong ya. Amin. 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 Berarti aman ya, Pak? Aman. Aman. Aman dalam perlindungan Tuhan ya. Ya, sekali lagi shalom ya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Nabi Yesaya berkata seperti sungai yang tidak pernah kering. Itu genapi, saudara, ketika Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri saya dan saudara, yang merupakan mata air kehidupan. Yesus berkata itu adalah sumber mata air yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi tidak pernah kering sungai itu. Ya, damai sejahtera itu tidak pernah kering, bahkan dikatakan seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Artinya saudara dan saya akan terus menikmati kekayaan di dalam apa, saudara? Setiap pekerjaan yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri saya dan saudara. Akan semakin menikmati kekayaan, kemuliaan. Akan semakin menikmati kekuatan dari kelegaan. Ya, sehingga semakin hari saudara bisa diberi beban yang, saudara ya, tanggung jawab yang lebih membawa saya dan saudara untuk menghasilkan nilai-nilai yang lebih tinggi di hadapan Tuhan. Saudara akan dipercayakan, ya itu ya. Saudara akan dipercayakan lebih banyak, ya. Dan itu artinya saudara dan saya dianggap perabot rumah yang mulia untuk pekerjaan yang mulia. Ya, jadi ketika damai sejahtera ini, shalom ini saudara, bekerja di dalam orang percaya, ya. Eirene dalam bahasa Ibrani ya. Eirene, damai sejahtera, ya. Itu memang dia terus mengalir, ya. Seperti sungai yang tidak pernah kering dan seperti gelombang laut yang tidak pernah putus. Jadi dia menghasilkan sesuatu yang apa, saudara? Yang membawa saudara dan saya kepada apa? Kekayaan, kemuliaan. Dan di dalam realitas hidup kita itu kita sering menjumpai dengan kekuatan dari kelegaan. Sehingga saudara bisa mempunyai pengalaman dan memori itu, ingatan itu membuat saudara tidak lagi reaktif dengan masalah, tetapi sungguh-sungguh menyadari dan mengambil satu tindakan iman. Ya, nah tindakan iman ini akan sungguh-sungguh membawa saya dan saudara itu sebenarnya dianggap perabot yang mulia untuk pekerjaan yang mulia, dipercayakan lebih. Nah, ketika dipercayakan lebih, kita sampai kepada cerita talents ya, kasih 1, kasih 5, dikasih 10, saudara ya. Kasih 2 dan kasih 5 ya. Nah, di sana Tuhan mempercayakan saudara dan saya sesuatu. Nah, saudara bicara mengenai mempercayakan, artinya dipercaya ya, dipercaya. Ketika Yesus berkata, kamu tidak lagi kusebut hamba, ya, tetapi kamu adalah sahabat, ya, kamu adalah sahabat. Allah merancang, ya, Allah merancang kita untuk menjadi sahabatnya, ya. Sahabat artinya orang yang benar-benar dekat, yang dapat dipercaya, dan itu tidak berhenti menjadi dipercaya dan dekat. Tetapi itu artinya dalam satu atmosfer
Yerusalem baru, itu artinya keluarga kerajaan. Nah, sejak dari sini, saudara, ketika saya katakan shalom, damai sejahtera bagi kamu, maka ketika itu melahirkan sukacita yang didasari oleh kebenaran, maka kerajaan Allah itu sungguh-sungguh ada di tengah-tengah saya dan saudara. Artinya engkau memang sedang ada di dalam atau termeterai menjadi anggota kerajaan. Nah, sekarang saudara, apakah kita benar-benar ikut di dalam perayaan keluarga kerajaan atau hanya terdaftar menjadi keluarga kerajaan? Itu paralel dengan apakah kita ini ketika kita dimeterai, dilengkapi dengan Roh Kudus yang membuat kita memiliki kuasa untuk menjadi anak Allah, memiliki hak, yaitu ahli waris, sungguh-sungguhkah kita kemudian akhirnya mendapat warisan? Ya. Nah, ini hal-hal yang saudara, kalau kita mencoba tarik ke sesuatu, ya, yaitu saya sebut kemarin dinamika realitas kehidupan sehari-hari, ini yang saya sebut persahabatan atau hubungan, ya, atau hubungan yang karib. Terhubung dengan Allah itu inisiatif Allah. Saudara dan saya tidak bisa buat apa-apa untuk terhubung dengan Tuhan. Roma 3 katakan tidak ada orang yang cari Tuhan. Tidak ada orang yang ingin damai. Nggak ada. Karena apa, saudara? Karena dunia ini, yaitu penguasa angkasa, ya, saudara sudah belajar mengenai langit pertama, bumi pertama, ya, dan bicara mengenai tingkat langit kedua. Semua ini, saudara, ya, itu bekerja bersama-sama, ya, dalam konteks yang disebut Babel besar. Sesuatu yang terstruktur, sistematis, masif, menggerakkan semua sektor, saudara, ya, semua sektor. Saudara kalau tahu di sektor kekuasaan, ya, memiliki kekuasaan militer, ya, kekuasaan apa, saudara? Pemerintahan, ya. Saudara lihat bahkan di sektor pendidikan, wah, saudara, ya, amit-amit, ya. Ya. Ketua OSIS harus agama tertentu, misalnya gitu. Wah, saudara, kalau mensinyalir keadaan-keadaan gitu. Bahkan akhir-akhir ini, saudara, dengar cerita baru-baru ini, ya. Mayat dibuang di bawah tol, pendeta muda. Wah, saudara, Babel besar. We are not talking about something, ya, sesuatu yang wow gitu, yang kemudian, ya, di dalam kekuasaan militer atau kekuasaan yang benar-benar sang penguasa, tapi dalam sektor-sektor yang kita pikir itu sedang bekerja secara masif, ya. Nah, engkau dan saya, ya, itu dimeterai dengan Roh Kudus untuk apa, saudara? Untuk memiliki mata hati yang terbuka, ya, Efesus 1 ayat 18, supaya dia Allah membuat mata hatimu terang. Terbuka mata hati itu, ya, saudara bisa bayangkan, hanya orang, ya, dia jalan sama siapa dan dia tidak suka orang yang jalan dengan dia, berakhir dengan mengakhiri nyawa orang itu. Wow, what kind of psychologist, ya, kejiwaan seperti apa? Kan menarik, Pak. Kalau bukan si kunyuk itu yang kerja, saudara, ya, setan iblis, mana mungkin manusia biasa, ya. Ini pasti ada di bawah apa, saudara? Roh perbudakan, terikat oleh belenggu roh perbudakan. Untung saudara dan saya, ya, sebelum saya sebut ini, hati-hati bagaimana kau hidup, ya. Itu Paulus yang bilang, ya,
Jadilah orang bijak, ya. Jangan jadi orang bebal. Karena kita semua punya kemungkinan, ya, untuk ditumpangi. Sadarlah dan berjaga-jaga. Jadi ketika engkau dimeterai dengan Roh Kudus, ya, maka ini membuat engkau dan saya, ya, itu terhubung, ya, terhubung dengan sorga, terhubung dengan sorga. Nah, itu adalah awal dari semuanya, ya. Bapa di dalam kasihnya mengaruniakan putra tunggalnya Kristus untuk jadi manusia. Supaya manusia seperti saya dan saudara yang tidak mungkin berkenan di hadapan Allah, itu pelanggarannya tidak diperhitungkan. Kolose 1 ayat 22 berkata, Amin. kematian jasmanianya menempatkan engkau dan saya, itu jangan saudara lupa, menempatkan engkau dan saya kudus, tak bercacat, tak bercela. Serohani apa rutinitas kita yang membuat kita bisa luput dari yang namanya mistaken, saudara, kekeliruan. Kalau Allah bicara berbeda. Dia punya standar. Dan itu disebut apa, saudara? Apa namanya? Amartia, saudara. Meleset saja. Amartia, meleset. Jadi bukan mistaken atau keliru. Meleset. Jadi kuasa kebangkitan Kristus, kemenangannya itu benar-benar menceritakan sesuatu yang tidak bisa, ya, effortless, tidak bisa diusahakan oleh manusia. Jadi syukur kita harus didasarkan atas anugerah dan kasih karunia itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya hal ini. Tetapi ini tidak cukup untuk membuat orang-orang saleh mendapat sertifikat seperti Daud, seperti Henokh, seperti Kristus di hadapan Allah. Yaitu orang yang berkenan. Orang yang memiliki hubungan yang karib dan bergaul dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Jadi Allah memang memiliki satu atmosfer kerajaan, ya, yang benar-benar diorkestrasi oleh Dia sendiri untuk kita sampai ke sana. Nah, sepanjang kita berada dalam perjalanan, ya, di dalam perjalanan iman, ya, di dalam perjalanan kita sebagai anak Allah, hal ini memberikan kekuatan di dalam perjalanan itu. Semakin saya dan saudara dekat, semakin saudara dan saya intim, semakin saya dan saudara karib dengan dalam hubungan dengan Allah, maka engkau semakin terpisah. Dan itu artinya apa, saudara? Itu artinya saudara semakin ada di dalam penjagaan yang sempurna oleh kerajaan. Nah, malam hari ini, ya, kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai bagaimana terhubung karib dengan Allah, bagaimana masuk di dalam orkestrasi Allah sehingga kita mungkin, ya, dan dapat untuk menjadi seperti Yesus, seperti Yesus. Saudara kalau nyanyi lagu itu pasti terenyuh. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada dalam kita, Roh Kristus. Pengen banget, ya. Rindumu itu kekuatan sebenarnya. Setiap kebenaran yang kita dengar itu sesungguhnya itu supaya membawa kita jauh tenggelam lebih dalam lagi, supaya apa, saudara? Supaya kekayaan saudara bertambah-tambah di sorga. Dan itu artinya dalam kemuliaan saudara yang semakin besar. Nah, kita sudah belajar mengenai
bagaimana terhubung dengan karib, ya, dengan Allah, ya. Tadi malam dengan satu kata, be still, ya. Jadi sebenarnya kalau saudara perhatikan ini ada 3 S, saudara, ya. Ada be still, be sincere, and be simple. Bagaimana terhubung dengan karib, ya, dengan Allah. Be still, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tadi malam saya jelaskan kata diam di situ, saudara. Dalam 3 terjemahan English version, itu bicara mengenai apa? Berhentilah berusaha. Berhentilah. Cease striving. Berhenti berusaha. Ya. Bicara mengenai stand still. Tetaplah diam. Jangan, ya, jangan liar begitu, ya. Yang ketiga bicara lebih fokus, saudara. Let go, ya. Let go any of your concern. Lepaskan semua kekhawatiranmu, ya. Lepaskan semua kekhawatiranmu. Dalam bahasa Ibrani sendiri, kata diam di situ, ya, itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan lepaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, saudara dan saya tidak bisa usahakan. Kristus selesaikan. Tetapi ini yang menjadi masalah di dalam hidup kita. Kita tuh jalan di tempat, saudara. Saudara kalau sadar, tidak sadar, ya. Itu kita jalan di tempat karena kita terfokus kepada foundation itu, ya. Bahwa hidupku bukannya aku lagi, Kristus yang ada di dalam aku. Roh Kristus ada di dalam aku. Berarti aku ini milik Kristus. Then so what begitu. Terus kenapa, saudara? Saudara benar, terhubung dengan Tuhan. Tapi Allah mau di dalam kasih yang dikaruniakan kepada Yesus itu jadi hubungan yang karib. Ya, jadi hubungan yang karib. Hubungan yang semakin mengenal. Artinya hubungan yang semakin mengenal ini pasti akan semakin dipercaya dan semakin dikasihi. Apa konteksnya? Apa konteksnya ini? Ketika saya semakin mengenal dan semakin mengasihi, kemudian semakin dikenal oleh Allah dan semakin dikasihi. Konteksnya apa? Paulus berkata, kamu tidak menerima roh yang membuat roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tapi kamu menerima roh Allah. Bicara mengenai Allah adalah kasih. Ketika engkau dan saya, ya, semakin ada di dalam persahabatan, ya, yang karib dengan Dia, hubungan yang lebih intim dengan Dia, maka Dia akan memanifestasikan kasihnya itu menjadi apa, saudara? Menjadi bagian yang mengambil, ya, intensitas yang lebih besar di dalam dirimu sehingga ketakutan itu akan lenyap. Ini yang saya katakan, ini realitas. Ketika engkau gelisah, bimbang, khawatir, ya. Saudara, saya kasih tahu hari ini, ya. Setiap kali saudara melihat kata 2023 yang negatif, saudara harus skip secepatnya. Oke? Jangan buka, jangan coba-coba dengar. Karena itu adalah intimidasi pasti. Saudara, Pak, tapi kan kita perlu lihat, dengar apa? Baca firman. Saudara baca firman, itu cukup. Dengar kebenaran, itulah senjata yang utama. Jadi diam di bawah kaki. Ya, seperti tadi malam saya sebut, lihatlah Maria. Ya, lihat Maria. Maria duduk. Ya. Mengambil, katanya apa, saudara? Mengambil bagian yang terbaik. Be still. Memang menarik, ya. Artinya itu kadang-kadang kita sulit mengerti, ya. Be still itu artinya diam
Be still itu artinya jangan berusaha. So, ini terjemahan aslinya. Cease striving. Berhenti. Cease striving. Stop. Berhenti berusaha. Ya. Dia bilang, let go your concern. Lepaskan. Semua yang menjadi concernmu. Semua yang ada di dalam daftar. Lepaskan. Cara terutama untuk bisa datang. Saya ulangnya. Jadi saudara ingat ya. Datang pada Tuhan itu bukan hal yang besar buat saudara dan saya. The time you call Jesus, ketika engkau memanggil Yesus, dia ada di situ. Karena apa? Karena kau dimeterai dengan rohnya dia. Ya. Saudara terhubung, connected, memang terhubung langsung. Yohanes berapa? 10 saudara ya, ayat 29 dan 28 dan 29. Semua yang Bapa berikan kepadaku, kata Yesus, tidak ada yang dapat mengambilnya daripadaku. Saudara pasti ada di dalam kerajaan itu. Kecuali satu hari nanti, kata Matius 13, dia sendiri yang mengeluarkan saudara dari kerajaannya. Jadi ingat saudara, itu tuh. Jadi kita tahu persis dinamikanya. Ya, Yohanes 10 ayat 28 katakan, semua yang engkau berikan kepadaku, tidak ada yang dapat mengambilnya daripadaku. Bahkan Bapa yang lebih besar dari segala sesuatu, tidak ada yang dapat mengambilnya dari tangannya. Kecuali satu hari nanti, Matius 13 ayat 41-43. Dia datang, anak manusia itu datang, dan mengeluarkan yang jahat, dan yang melakukan hal-hal yang jahat dan yang melakukan hal-hal yang keluar dari dalam kerajaannya ya. Matius 13 ayat 41. Saudara ada di dalam kerajaan Kristus ya. Tetapi ketika engkau dan saya saudara ya, semakin hari tidak terbawa di dalam keadaan-keadaan yang kemudian dengan informasi-informasi gitu ya. Tetapi saudara datang ya dan duduk diam di hadapan Tuhan. Nah, ini akan membawa saya dan saudara memiliki hubungan yang semakin dekat. Tadi malam kita udah sepakat bahwa mencari dan menemukan dia. Mencari dan menemukan dia. Dan kalau bisa menjamahnya. Ya. Dan kalau bisa saudara menjamahnya. Itu adalah, saudara, itu yang membawa saya dan saudara ya, dikuduskan, disucikan. Dan itu yang membawa saya dan saudara semakin akrab, semakin karib dengan dia. Semakin dekat dalam hubungan dengan dia. Semakin intim dalam persekutuan dengan dia. Lepaskan semua konsen-konsen. Itulah saat yang terindah, saudara. Ya. Itu saat yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Ketika saudara berhadapan muka dengan dia, ya, memandang wajah Yesus, ya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Amin, saudara. Iya, itu waktu. Hadiratnya itu kita rasakan. Ya, nggak bisa diganti. Ya, pasti teman-teman sudah ada ya. Tadi malam saya minta coba, ya, belajar lagu itu dan kemudian resapi setiap liriknya. Mungkin ada Pak Lepri yang sudah bisa nyanyi malam hari ini. Ya ada kado dulu. Dorkas dulu ya. Lagu yang kemarin. Saat indah
indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin. Terima kasih, Berkas. Menikmati kasih anugerah-Mu. Jadi, saudara, ya, kita harus sendiri dengan Tuhan. Saudara harus melatih diri untuk meluangkan waktu dalam sehari, dalam seminggu, ya, untuk hanya saudara dan Tuhan. Ya, itu adalah saat yang paling indah yang disebut memandang wajahnya. Ya, saudara, ya, di sanalah, ya, kita dapat menikmati intensitas, ya, kualitas untuk kemudian semakin karib, semakin terhubung karib, semakin terhubung intim dalam persekutuan dengan Bapa. Hanya dengan cara demikian,
saudara dan saya bisa memiliki kekayaan dari hubungan itu. Nah, kalau kita berkata, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Are we honest? Apakah kita sungguh-sungguh sincere? Jujur, original. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal kedua untuk dapat intim dan karib dengan Tuhan adalah be sincere. Kita jadi harus original, ya. Bersikap yang apa adanya mengenai apa yang kita rasakan. Baik itu di dalam doa, pujian, penyembahan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Sikap yang jujur, orisinil, apa adanya mengenai apa yang kita rasakan. Semakin kita sincere, semakin kita apa adanya, semakin kita orisinil ya dengan Tuhan, saudara akan semakin karib dengan Dia. Saudara kalau punya sahabat, saudara bisa tahu nggak ya bahwa hal ini benar-benar wow. Saudara pasti punya pengalaman. Dia sih apa adanya. Dia tuh dia nggak buat-buat. Benar? Kita kadang kagum. Ya, kalau manusia yang terbatas seperti kita ini begitu, saudara. Itu, ya. Be sincere, ya. Yeremia 29 ayat 13 katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. From your heart, in earnest, sincere, ya. Dari hatimu, segenap hati, ya. Dengan jujur, apa adanya, saudara. Ya, jadi kita datang pada Tuhan dengan jujur dan apa adanya dengan segenap hati. Ya, tidak seperti orang Farisi, ya, yang berdoa untuk show up, saudara. Ya, supaya orang lihat bahwa mereka berdoa. Saudara tahu, ya, mereka berdoa 3 kali jam ya pagi, ya kemudian siang, jam 3 sore, ya. Sama dengan yang lain juga berdoa demikian, tapi Yesus mengecam orang Farisi, ya. Karena apa, saudara? Tidak sincere, ya. Tidak apa adanya, saudara. Tidak original, ya. Dia memiliki satu motif dan niat yang lain. Show up, ya. Menunjukkan bahwa mereka yang berbicara sedang berbicara kepada Allah supaya orang melihat, ya. Yesus mengatakan bahwa mereka ini tidak terhubung dengan Allah. Doa bukan untuk dilihat orang, tetapi apa, saudara? Ini adalah cara kita datang pada Tuhan supaya kita semakin dan lebih karib, intim lagi terhubung dengan Dia. Bukan untuk membuat sesuatu yang spektakuler supaya dilihat orang. Saudara, kalau mencoba untuk menghindari hal-hal ini, saudara akan semakin karib dengan Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati, ya. Menemukan dan mencari aku, kamu akan apa? Kamu akan mendapatkan aku kalau kamu dengan segenap hati. Menanyakan aku dengan segenap hati. Ya. Matius 6 ayat 5 sampai 6 berkata, saudara, ya, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiam dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, apa, saudara? Masuklah ke dalam kamarmu. Ini nyambung juga dengan poin pertama, ya. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang, apa katanya? Ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara bisa perhatikan, ya. Sederhana. Yesus mau katakan bahwa apa adanya lah kamu datang, ya. Jangan berdoa seperti orang munafik, katanya.
sampai masuklah kamarmu, tutuplah pintu. Ya, itu bicara mengenai apa, saudara? Ya, segenap hati datang kepada Tuhan itu dengan hati apa adanya. Segenap hati itu tidak bicara mengenai hati orang lain. Ya, bicara mengenai apa yang saudara punya, segenap hatimu. Saudara. Engkau akan mendapatkannya kalau engkau mencarinya dengan segenap hati. Ya. Dengan menghampiri Allah seperti ini, saudara, kita akan memusatkan diri pada Allah dan bukan yang lain. Bukan perhatian orang. Ini menarik, saudara. Ya. Kita tidak dapat fokus kepada Allah dalam doa bila kita sedang fokus untuk mendapat perhatian dari orang lain. Supaya pujian, ya, supaya kita dapat pujian dari orang lain, atau supaya dianggap tepat pilihan kata-katanya dalam berdoa. Kita berdoa, kita memuji, atau kita menyembah, kita tidak fokus. Kita terdistrak, kita terganggu dengan cara, dengan apa kata orang, saudara. Kalau demikian, kita tidak mungkin akan semakin karib dan intim dalam persekutuan dengan Dia. Datang dengan apa yang kau punya. Saudara, kalau ketemu dengan orang yang baru bertobat, berdoa, kadang sangat menyentuh. Ya, dia bisa katakan, Tuhan, ini semua sudah kau buat, dan saya tidak tahu bagaimana ini terjadi. Tapi aku rindu untuk terus melihat perbuatan-perbuatan ini. Amin. Simple, saudara, sincere, saudara. Original. Dan dia tidak punya, gitu ya. Saudara, semakin saudara tidak fokus pada hal yang lain, tapi fokus dengan Tuhan, itu akan semakin membawa saya dan saudara semakin intim, karib dengan Tuhan. Saudara kalau punya sahabat, pasti saudara mau supaya, enggak, kamu ngomong apa yang sebenarnya. Benar kan? Menyakitkan nggak apa-apa sampai saudara ngomong gitu. Padahal setelah dia ngomong, saudara sakit hati juga kan? Ya itu manusia. Tapi ini Allah. Ya, benar nggak? Tapi pengennya apa sih? Pengennya ngomong aja, nggak apa-apa, apa aja ngomong aja. Kan gitu ngomongnya kan? Walaupun setelah dia ngomong, kita juga, karena kita terbatas. Tapi Allah mau. Ya, apa adanya, saudara. Masalahnya, saudara ya, ini menarik. Semakin lama kita menjadi orang percaya, ya, semakin kita banyak menuai hal-hal klise rohani. Semakin lama kita menjadi orang percaya, semakin kita menemukan pura-pura rohani itu. Kenapa? Kita dengar orang banyak cara berdoa, pilihan kata-kata dalam doa, ya. Bahkan dalam bincang-bincang rohani kita pakai kata-kata itu. Nah, hal ini membuat kita gagal untuk jujur dan apa adanya dengan Allah. Kita gagal sincere, kita gagal untuk original gitu. Semakin kita rohani, kita banyak pakai kata-kata. Ya, mohon maaf ya, bukan untuk apa-apa, tapi kita mau mulai dengan kata apa? Ya, dulu saudara, wah kalau mau doa saya tulis. Ya, SMP lah itu ya. SMA itu nulis. Dan ketiga mau diucapkan itu, wah. Mungkin satu paragraf pertama itu adalah kumpulan dari doanya A, doanya B, doanya C yang pernah saya dengar dan tulis di situ. Dan saya fokus dengan apa, saudara? Supaya orang tahu. Bagus sekali ini kalimatnya. Saya puas, orang lain yang dengar puas, Allah tidak puas. Karena tidak jujur. Tidak apa adanya. Apakah dia marah? Enggak marah. Cuman apakah semakin dekat? No. Enggak semakin dekat. Ingat ya, saya ulang saudara ya. Kita itu sudah terhubung dengan Allah. Sudah terhubung. Dan itu tidak kita usahakan sedikit pun. Tetapi Allah mau kita karib dengan Dia. Allah mau ya ada orang-orang yang seperti Daud, yang seperti Henokh, orang-orang yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Orang-orang yang seperti Daud di Mazmur 52.
Lihatlah aku. Katanya ya, wah itu kata-katanya saudara, ya. Wah, menusuk, ya. Apa ya, ayat 42 kalau nggak salah yang dia bilang. Aduh, pokoknya kalau saudara baca itu kata-katanya itu, apa ya, dia cerita, katanya apa, kambing saja begini, tapi dia membawa dirinya, saya ini hopeless, saya tidak ada apa-apanya. Dia datang dengan apa adanya kepada Tuhan, sincere, ya. So kalau kita mau dekat dengan Tuhan itu be sincere, ya. Tapi saudara, ini yang terjadi, semakin kita rohani, semakin kita banyak ikut Zoom ini, mungkin kita, ya, semakin sulit untuk apa saudara? Semakin sulit untuk original, gitu, ya. Tapi malam hari ini saya mau mengingatkan saudara bahwa hindarilah hal-hal yang klise rohani, pura-pura rohani. Ngomong apa adanya, jangan pernah fokus pada orang atau apa persepsi orang. Engkau datang kepada Tuhan. Ketika engkau menyembah, engkau sedang apa saudara? Mengangkatkan apa? Penyembahanmu ke surga. Ya, bukan orang saudara yang ada di sekeliling kita. Nah, saudara, ada dua hal ya yang sangat sering membuat kita gagal bersikap jujur atau original atau apa adanya dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, saudara ya. Saudara gini nih, saudara pernah lihat nggak orang gini WL, saudara ya? Saudara pernah lihat WL atau orang ya WL lah biasanya yang karena dia mengulang kata-kata gitu ya, kata-kata yang mungkin dia dengar, jadinya terasa gitu, ya terasanya tuh hampa saudara ya, hambar gitu. Pernah rasa begitu pasti ya? Gitu. Itu karena dia coba tuh. Ya. Terutama ya saya dengar kalau Kevin itu saya sering bilang, nggak usah. Kamu nggak usah dengar yang ada di dalam itu yang bisa powerful kalau memang dia keluar dari dalam. Kalau nggak ada nggak usah paksa. Be original gitu. Original saja. Sincere saja. Gitu ya. Nah, dua hal ini saudara yang sering membuat kita gagal untuk jujur ya, original apa adanya dalam memuji ya, dalam. Nah, ini menyanyi. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Kalau saudara harus benar-benar saudara benar-benar harus jujur. Saudara kata-kata itu bilang, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Gitu. Ya. Jangan dimainkan di iramanya gitu ya. Atau ya melodinya gitu ya, tapi liriknya benar-benar menyatu gitu. Menyatu. Nah, ini sering kan mentor-mentor di IWC kan sering ngomong, kita harus sepakat dengan lirik gitu. Ya. Artinya itu adalah jujur dengan lirik itu, apa adanya gitu. Ya. Oke. Jadi kita sering gagal karena apa, saudara? Kita berdoa atau kita memuji atau kita menyembah untuk show up. Supaya orang tahu, mendengarnya, ya, supaya orang tahu atau mendengarnya dan memuaskan pendengar tersebut. Saat kita dalam keadaan seperti itu, kita tidak mungkin terhubung dengan Allah. Karena kita sedang fokus pada manusia dan bukan pada Allah. Ya. Sorry saudara ya, ini salah nih kata-katanya nih. Kita tidak mungkin terhubung dengan karib, saudara ya. Dengan karib. Ya. Kalau terhubung dengan Allah itu bukan karena sikap saya dan saudara, misalnya tadi jujur atau apa adanya, enggak. Kita pasti sudah terhubung. No matter what. Saya ulang saudara ya, pakai kata bahasa Inggris yang pasaran. No matter what. Enggak peduli apapun. Pasti saudara terhubung. Karena Allah yang buat itu terjadi. Itu harga mati. Tapi Allah mau saudara ada di perjamuan kawin. Amin. Saudara, Allah mau saudara dan saya pakai jubah yang berwarna putih berkilau-kilauan. Dan itu pasti hanya kepada orang yang karib dan akrab dengan dia. Karena kepadanya lah dinyatakan perjanjiannya.
Bicara perjanjian, pasti bicara mengenai perjanjian kasih, perjanjian yang baru. Apa itu? Itu adalah roh yang membawa kepada hidup. Dan hidup yang dimaksud adalah hidup kekal selama-lamanya dalam Yerusalem baru. Nah, itu artinya bergaul intim dan karib. Malam ini, ya, saya bawa saudara untuk mengerti satu hal itu. Ya, jangan seperti orang munafik katanya. Ya, kata Yesus ya, berdoalah jangan seperti orang. Berdoalah, masuklah dalam kamarmu. Memberi kita, saudara, tadi malam kita bicara Yesus mundur dari rutinitasnya dan mencari tempat sunyi untuk berdoa. Hal-hal ini penting sekali. Saudara mau karib, saudara mau intim, that's the only way. Be silent, diam dengan Tuhan. Lepaskan semua concern yang lain. Berhenti. Anapauso itu. Sabat. Gitu. Berhenti. Datang dengan apa adanya. Jujur. Kepada Tuhan. Nah, hal yang lain, saudara, adalah apa, saudara? Kita berdoa dengan cara mengatakan apa yang kita pikir Allah ingin dengar. Saudara kebayang nggak? Kita pikir Allah ingin dengarkan. Bukan sesuatu apa adanya yang memang ada dalam hati kita. Kita pikir Allah ingin dengar. Wah, itu kalau di dalam doa syafaat, saudara ya, wah sering sekali itu, saudara. Ya. Sekali lagi kita sering memakai pilihan-pilihan kata yang mungkin kita dengarkan selama perjalanan rohani kita, ya, dengan maksud Allah suka dengan pilihan-pilihan kata itu, dan bukan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Harus jujur apa adanya, ya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kata berikutnya itu saya, kekudusan-Mu Bapa. Nggak mungkin masuk ke kalimat kedua itu kalau tidak sincere di pertama. Penuhiku. Sampai mau masuk ke ketiga itu, wah udah sulit itu. Udah speechless. Kurin selalu. Sampai hampir mau bilang, udah jam waktu berhenti saja. udah di sini, udah teng gitu. And let's go to heaven. Kan begitu kan? Kadang kita mau bilang begitu. Udah Tuhan. Kayak orang lagi bertanding, udah berhenti, udah 2-1, udah mau 2. Wah, ya saudara, pernah saudara lihat udah 2-1 nih, dan gawang udah di gol yang ya di tiang ya di sekitar daerah gawang yang kira-kira mau jadi 2. Wah, sudah wasit, ayo wah sudah kira-kira begitu. Waktu kita bilang di dalam diri ini kita mau jam lonceng kehidupan itu berhenti ketika ada di satu titik ya di mana kita sungguh-sungguh merasakan ya, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Ada siapa yang mau nyanyi lagi? Yanti, oke. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Wajah-Mu erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indah alam pengira-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan
penuhiku, ku rindu selalu di dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, dan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuh. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, mati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Yanti. Sincere ya saudara ya, apa adanya. Oke? Kita akan semakin karib dengan Tuhan ketika kita datang pada Tuhan apa adanya. Bahkan saudara ya, bukan mengenai saudara performance dari saudara menyanyi saudara, tetapi sincerity, ketulusan ya, original, datang dengan segenap hati, artinya hati apa adanya ya, itu membuat saudara dan saya itu semakin intim dan karib, dan saudara bisa rasakan. Kalau yang namanya intim dan karib itu pasti terasa. Nah, saudara, mari kita melatih ya.
dari hari ke hari. Nah, saudara, yang ketiga, bagian terakhir adalah be simple. Saudara, mudah ya. Be still, lepaskan. Diam, berhenti, be still. Be sincere, original, apa adanya. Ya. Yang terakhir, be simple, saudara ya. 3S-nya, saudara ya. Hal yang ketiga yang penting untuk dapat terhubung karib dengan Allah adalah datang pada Allah, baik itu dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, dengan sederhana. Tidak terkesan rumit, tidak dengan mencari kata atau kalimat yang terkesan menyenangkan, atau bahkan berulang-ulang, mengulang-ulang perkataan tertentu. Jadi be simple, sederhana. Ya. Dalam Matius 6 ayat 7, Yesus berkata, ya, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Saudara, di dalam ayat ini benar-benar Tuhan bilang mereka menyangka akan dikabulkan. Tuhan mau bilang enggak, gitu. Jadi, untuk semakin dekat dan karib dengan Tuhan, sederhana. Jangan terkesan rumit. Datang kepada Dia, ya, dengan kata kalimat yang saudara punya, ya. Makanya kalau kita dengan sahabat gitu ya, dia udah mulai gini-gini, udah lo terus terang aja gitu ya. Kan sampai begitu tuh kadang-kadang kita gitu kan. Karena apa? Karena ketika dia ya tidak membuat menjadi kompleks dan rumit, ya, maka apa, saudara? Maka kita akan semakin dekat sama dia kan. Nah, ini kita manusia. Nah, ini Allah, saudara. Yesus berkata, kalau kamu datang kepada Allah dalam doa nih ya, jangan bertele-tele, ya. Karena apa, saudara? Saudara tahu? Ada yang mungkin bisa kasih sedikit ini. Kenapa Yesus bilang jangan bertele-tele? Menarik, di ayat itu dikatakan apa, saudara? Itu adalah kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saya ulang ya. Karena itu kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Dalam bahasa Inggrisnya itu the habits of unbeliever. Orang-orang yang tidak percaya. Tidak mengenal Allah, sehingga apa, saudara? Sehingga datang dengan rumit gitu, ya. Datang dengan sederhana, ya. Jangan harus mencari kata atau kalimat yang terkesan akan menyenangkan atau mengulang-ulang perkataan tertentu, saudara, ya. Memang di Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah apa, ya, apa yang maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tapi, saudara, di sini tidak menyebutkan berulang-ulang. Minta, ya minta, ya. Cari, ya cari, ketok, nah ketok. Memang, saudara, ya, tidak ada yang salah dengan meminta terus-menerus kepada Allah, ya. Asalkan apa, saudara? Asalkan kita menyadari bukan untuk meminta Tuhan melakukan sesuatu untuk hidup kita yang lebih besar dari perkara yang terpenting, yaitu apa? Memfokuskan diri kita kepada Allah. Jadi rupanya orang yang tidak mengenal Allah itu, unbeliever itu, adalah orang yang memang apa, saudara? Yang tidak sedang fokus kepada Allah. Sehingga apa, saudara? Sehingga bertele-tele, menjadi rumit dan kompleks. Memakai kata-kata, kalimat, frasa yang apa, saudara? Yang membuat semuanya jadi apa, saudara? Menjadi complicated, ya, menjadi apa, saudara? Menjadi bertele-tele, ya. Jadi Yesus mengajarkan kita untuk datang kepada Dia, ya, kepada Allah, yaitu Bapa kita di surga, dengan doa yang sederhana, simple, dengan puji-pujian yang sederhana,
dengan apa? Dengan penyembahan yang sederhana, ya. Tidak bertele-tele, ya. Saudara kalau ingat doa Bapa kami, ya, di Matius 6 ayat 9 sampai 13 dimulai dengan memanggil apa? Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Saudara tahu doa orang-orang sekarang begitu, ya? Tidak sesingkat itu prolognya, saudara, ya. Bahkan kalau saudara lihat banyak sekali yang latah dengan istilahnya itu apa, saudara, ya? Kata-kata selipan, ya. Saudara mungkin pernah dengar orang berdoa, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga Bapa, pada hari ini kami semua, Engkau tahu Bapa bahwa Engkau akan menyertai dan menolong kami di sini Bapa. Dan di dalam namamu kami memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus tolong kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan di sini, saudara, itu kata Bapa, kata Tuhan, itu jadi selipan-selipan. Ya. Saudara bisa bayangkan. Padahal simple, Bapa kami yang di surga. Ketika dikatakan Bapa kami yang di surga, apa yang terkandung di situ, saudara? Dia ada di atas yang melihat segalanya ke bawah. Yang menyediakan apa yang kita perlukan. Yang membela kita dari yang jahat. Bapa kami yang di surga. Kata Bapa sudah langsung bicara mengenai satu hubungan. Di surga dari atas melihat ke bawah. Jadi kita hanya perlu bicara simple, sederhana. Tidak perlu bertele-tele, mengulang-ulang perkataan. Ya, karena Bapa di surga melihat dari atas ke bawah. Bapa kami yang di surga. Kalau kita benar-benar ya, benar-benar itu yang kita maksudkan, ya. Dan mengerti itu artinya Bapa kami yang di surga. Kita langsung saudara, apa istilahnya? Terafiliasi dengan satu keadaan. Bapa itu ada di surga, di tahtanya, dan dia mengendalikan seluruh semesta, dan dia adalah pemilik hidup kita. Bapa kami yang di surga. Wah, kalau perlu saudara diam sejenak. Dan biarkan uraian kebenaran itu sedang berbicara di alam roh. Gitu ya. Yang mengatakan bahwa ya dia lihat dari atas ke bawah. Tidak ada yang luput dari pandangannya. Dan engkau dipeliharanya. Ya, dan engkau dibelanya dari semua yang jahat. Sederhana Bapa kami yang di surga. Tidak ada yang luput dari pandangannya. Secara simpel kita berkata apa saudara? Kalau mau bilang Bapa kami yang di surga. Engkaulah yang ambil kendali. Kehendakmu lah yang akan terjadi. You are the master. Engkaulah Tuhan di atas segala. Dan itu cukup. Sesederhana itu. Ya seperti kalau kita udah dekat dengan orang ya. Menarik loh saudara. Saudara pernah lihat orang yang sangat dekat? Itu kata-katanya pendek atau panjang saudara? Kalau berbicara. Apalagi kalau di telepon nih. Ya. Kalau di telepon. Apalagi saudara tahu? Ya. Saudara kan dan saya kadang-kadang ikut-ikutan gitu. Gimana? Gimana keadaan di sana? 86. Wih, kode rahasia jadi. Jadi seolah-olah ada bahasa gitu yang. Nah itu saudara. Apa? Itu artinya ya, itu dekat. Tahu. Ya. Apa namanya? Tahu sama tahu ya, TST kan. Nah saudara, kalau kita mau semakin intim, semakin karib, ya, semakin dekat dengan dia, datanglah kepada dia dengan apa saudara? Dengan diam. Berhenti. Lepaskan apa yang saudara nggak bisa lebih karib, lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan tanpa melepaskan banyak hal dalam hidup. Ya. Let go your concern. Biarkan semua yang menjadi kegelisahanmu, kekhawatiranmu, kebimbanganmu itu pergi. Ya. Dan datang dengan apa saudara? Dengan segenap hati. Ya. Apa adanya. Original. Datang dengan sederhana. Tidak bertele-tele. Tidak mencari apa yang
orang pikir, bahkan Allah pikir. Kita datang dengan kata-kata yang kita pikir Allah mau dengar. Allah mau dengar yang kau punya. Dan yang sederhana itu. Itu yang membuat kita akan semakin intim dan akrab dengan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita dengarkan Yandri ya. Mau naikkan pujian untuk Tuhan. Shalom, selamat malam. Malam ini saya menyampaikan pujian dengan nama Tuhan, yaitu saat indah keberhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, ku rindu selalu
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih, Andri. Cara saya menikmati lagu yang Andri tadi bawakan itu adalah dengan sincere. Dengan apa adanya, original. Jadi saya destroy semua melodi dan irama dari lagu itu dari otak saya. Dan saya mulai melihat muka dia. Dan itu cara saya bisa melihat hubungan. Saudara bisa lihat nggak? Di awal saya tentu saja tahu melodi itu kan, dan itu terkotak dalam pikiran saya kan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Tapi saudara, ketika saya buang semua itu saya buang, saya tuh bisa menikmati itu. The connection. Ya, hubungan itu. Jadi betul, saudara, ya. Terima kasih, Andri. Ya, memang Allah itu bisa bekerja di titik manapun dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Yang terbiasa, yang udah lumrah, yang udah famous. Yang udah famous artinya yang sudah wow gitu ya. Itu menarik, ya. Jadi saya uji juga tadi, ya. Materi ini saya uji tuh tadi. Wah, benar ya. Kalau kita buang cara pandang dunia gitu ya, cara pandang yang sudah ada, dan kemudian kita masuk ke dalam makna sesungguhnya. Karena di sini benar-benar kita diajar sincere, original, apa adanya. Terus simple, sederhana, tidak rumit. Kebayang nggak? Ya. Jadi di kata sincere itu Yesus bilang jangan munafik, jangan berdoa seperti orang munafik. Di kata simple, Yesus bilang jangan berdoa bertele-tele. Wow, ya saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memang semakin jauh kita ya melangkah dalam perjalanan iman bersama Tuhan, maka kita semakin gitu ya terdistorsi, atau kemudian apa istilahnya biasanya kita terkontaminasi kan gitu ya dengan halusinasi dunia ini. Tapi saudara dan saya cukup ya, berhenti ya, be still ya, lepaskan semua yang lain. Kemarin tuh saya tegur Grace karena dia sampai di lab sampai jam 10 malam. Saya bilang, Grace, aku pernah cum laude, aku pernah tahu persis cerita saya, aku nggak pernah lakukan itu gitu kan. Jadi normal aja ya, normal aja. Nah, saya pengantar itu karena mau jawab pertanyaan Grace kan. Pertanyaan Grace kemarin kan gini ya, meluangkan waktu dengan Tuhan itu artinya memiliki quality time with God ya Pak, gitu ya. Jawabannya bukan, Grace. Jadi quality time itu sudah terdefinisi oleh apa? Oleh manusia kan, oleh dunia yang namanya quality time. Quality time itu terdefinisi itu seperti orang Farisi. Gitu. Quality time itu terdefinisi ya dengan dengan namanya merit system, dengan apa yang ya, apa yang ceritanya gini loh. Semua itu ada bagian gitu. Tuhan di sini, gereja di sini, keluarga di sini, bagi rata gitu. Ada prioritas. Itu tidak laku di surga. Meluangkan waktu untuk Tuhan itu mau berkata, Tuhanlah segala-galanya. Hanya Tuhan saja. Saya nggak tahu ini Bu Esther tahu nggak lagu ini, tapi saya baru dapat gitu.
Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Agak kurang nih, saya nggak dapat banget iramanya. Dimanapun ku berada, kau Tak akan berubah. Namamu selalu ada di tempat pertama gitu ya. Ya, Sidney Mohede, ya. Sidney Mohede. Lagu lama, tapi pas saya lihat, wah, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Coba, saudara kalau melihat kata-katanya, it's powerful, ya. Itu yang Allah mau. Jadi Grace, waktu kita meluangkan kemarin tuh kan be still itu ya, be still gitu ya. Artinya diam dengan Tuhan itu artinya apa? Kita meluangkan waktu kita dengan Tuhan dan apa? Dan sendiri dengan Tuhan, gitu. Jadi bukan hanya meluangkan waktu seperti di Zoom ini gitu ya, tapi yang lebih penting adalah sendiri dengan Tuhan. Hanya Tuhan dan kita, gitu. Saudara pernah nggak? Saya tanya teman-teman yang sering gaul nih, kalau kita mau semakin dekat dengan orang, ketemunya kapan? Nggak kedengaran Bu Esther, emang gue malaikat baca roh. Sering, harus sering Pak. Benar, sering, betul tuh, sering dan apa? Momentumnya kan, kadang-kadang dinner, makan siang, lunch time. Quality time-nya Pak ya. Iya, tapi kan Grace bilang, apakah meluangkan waktu itu adalah quality time? Saya bilang bukan. Karena quality time itu udah terdefinisi. Ya. Quality time-nya orang dunia itu bilang begini, ini Tuhan, terus ini pelayanan, ini keluarga. Ada orang bilang keluarga dulu. Nggak ada. Di surga itu nggak ada. Yang ada hanya dia namanya cemburuan. Jadi jangan ada ilah lain. Jangan ada Allah lain. Kan itu bukan Allah lain. Yesus bilang, kalau engkau tidak membenci ibumu, ayahmu, saudara-saudaramu, engkau tidak mungkin kuubah. Gitu. Jadi orang yang udah berubah, pasti hanya Tuhanlah satu-satunya. Jadi waktu kita meluangkan waktu itu, sebenarnya bukan waktu sisa itu loh ngomong saya. Bukan juga bicara quality dari apa? Dari versi kita pikir semua dapat prioritas sama rata. Enggak. Kita tuh mau bilang gini, makanya kata-katanya diam, be still, diam itu menarik kan. Saya juga tertarik, wow, bukan diam berarti seperti Maria, enggak. Diam bukan berarti kemudian ya datang ke kaki Yesus gitu ya, datang ke kaki salib gitu ya. Tapi dia bilang berhenti berusaha. Dia bilang lepaskan semua yang kita anggap membuat kita yang menjadi concern kita gitu. Jadi dia bilang diam dan akuilah bahwa akulah Allah. Jadi waktu kita meluangkan waktu itu artinya apa? Itu saat dimana kita bilang, aku nggak punya yang lain Tuhan, hanya Kau saja. Dan datang pada Dia. Dan kemudian sendiri hanya dengan Dia. Ya, berkasih-kasihan itu proskuneo dengan Tuhan. Ya, dengan Dia saja. Oke, jadi gitu Grace. Jadi apakah itu meluangkan waktu dengan Tuhan itu? Bukan, tapi meluangkan waktu dengan Tuhan itu adalah menjadikan Tuhan yang utama, menjadikan Tuhan yang utama. Gitu. Ya, itulah meluangkan waktu. Jadi meluangkan waktu dengan Tuhan itu adalah menjadikan Tuhan yang utama. Gitu. Dan kemudian sendiri dengan Tuhan. Terus ada lanjutan pertanyaannya, apakah itu kemudian seperti intensitas hubungan? Nah, itu benar. Itulah yang dibilang semakin intim dan karib dengan Dia. Saudara, pernah saya ceritakan di sini bahwa kalau punya yang paling penting itu punya anak gitu ya, karena ini bapak dan anak ya. Sekalipun dia gitu ya, secara adat keluarga begitu ya, atau kebiasaan keluarga itu sebenarnya di luar dari norma gitu ya. Dia melakukan dia tidak taat gitu. Tapi karena anak ini tuh tahu ya,
tahu bagaimana karib dan akrab dengan ibunya atau dengan bapaknya, maka dia apa, saudara? Maka dia selalu mendapat apa? Kemurahan. Saya mau tambah kata-katanya. Dia mendapat kekayaan kemurahan gitu. Padahal dia itu, kata orang Bandung tuh baong. Ya. Apa sih? Itu nakal banget gitu. Nakal. Ya. Tapi apa, saudara? Tapi dapat tempat gitu. Saya pernah dengar hamba Tuhan, saudara tahu Daud itu, ya, Daud itu gagal dalam hidupnya sebanyak dia berdiri. Itu kata-katanya over banget ya. Ya, kalau saudara lihat di TikTok itu, Daud itu fail. Daud itu gagal sebanyak dia berdiri. Tapi dia dapat sertifikat berkenan. Ada apa? Nah, ini cerita. Inilah rahasia-rahasia, ya. Yaitu, ya. Coba saudara refleksi ulang gitu ya. Datang pada Tuhan ya, dengan melepaskan segala sesuatu sendiri dengan Tuhan, ya. Berkasih-kasihan dengan Tuhan. Luangkan banyak waktu. Waktu itu artinya apa? Jadikan Tuhan yang utama. Datang dengan sincere, ya, apa adanya, and simple, ya. Sederhana, ya. Dalam bahasa Alkitab, dalam ya terjemahannya lebih ke kontranya ya. Jangan munafik dan apa katanya? Jangan bertele-tele ya. Ya, dan itu diandaikan dengan orang-orang Farisi ya, saudara ya. Saudara dan saya adalah orang-orang percaya ya, sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Mari kita semakin hidup di dalam persekutuan yang intim dan karib, akrab dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa ya, saudara. Bapa, kami tidak berhenti-hentinya datang kepadamu mengangkat syukur kami, karena kalau kami ada di sini itu karena Tuhan. Kami sehat itu karena Tuhan. Kami tahu ada banyak cara virus, bakteri untuk menyikat hidup kami, tapi kami tahu ada darah Kristus yang melumuri kami dengan membungkus kami dengan sempurna sehingga kami diluputkan. Aku bersyukur kepadamu setiap kuasa di atas kehidupan kami yang ada di sini. Untuk setiap media-media yang hamba juga kirimkan, yaitu setiap minyak urapan perjamuan kudus, biarlah setiap media ini kau pakai untuk meluputkan anak-anakmu ini dari setiap serangan virus, bakteri. Mereka yang sakit, hamba doa dari tempat ini, angkat setiap sakit penyakit mereka Tuhan, sembuhkan, pulihkan, berikan waktu kesempatan buat mereka untuk melihat betapa besarnya kemurahan-Mu, kuasa, kasih-Mu di dalam hidup mereka. Hamba rindu supaya mereka dipulihkan, disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu dengan keberanian percaya bahwa Engkaulah yang sungguh-sungguh mempedulikan hidup kami, untuk bawa hidup kami ini yang compang-camping tak berbentuk ini Tuhan, untuk sungguh-sungguh Engkau kembali hancurkan, dan seperti penjuna Engkau membentuk tanah liat ini untuk kemudian Kau baharui, untuk Kau jadikan sebagai alat di hadapan-Mu untuk dapat masuk bersama-sama dengan Engkau di kemah tempat kediaman-Mu Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami supaya kami layak untuk boleh bersama-sama dengan Engkau di atas tahta-Mu yang kudus, menjadi Raja Imam di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa. Izinkan hamba untuk sampaikan setiap berkat ini kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hamba percaya bahwa kerajaan-Mu ada di tengah-tengah dunia ini, bersama-sama dengan, hidup bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang dalam Zoom ini. Dimanapun mereka berada, setiap Engkau arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kasih yang tidak terbatas dari Allah, kemurahan yang tidak terbatas melimpah atasmu. Dia tidak pernah menjudge engkau sampai pada hari penghakiman itu sungguh datang dan tiba, dan engkau akan dibawa dengan kasih-Nya yang kemurahannya. Kau akan dipulihkan, kau akan dibawa untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam tempat kudus-Nya. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera-Nya. Itu yang membawa engkau dan saya untuk dapat hidup dan melewati setiap keadaan-keadaan yang ada di tengah-tengah kehidupanmu. Percayalah,
Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepadamu di dalam kuliahmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam pelayananmu, di kehidupanmu sehari sebagai ibu rumah tangga, di pekerjaanmu sehari-hari sebagai seorang bapak, di marketplace, di pelayananmu, dimanapun engkau melangkah, ada tangan Tuhan yang tak kelihatan, yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Kau akan diluputkannya dari semua mara bahaya malapetaka. Anak-anakmu, keluargamu, ayah ibumu, keluarga besarmu akan dijaga malaikat surgawi dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Sang penghibur yang tidak pernah tinggalkan engkau. Dia menolong engkau, dia membawa engkau ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kemerdekaanmu itu sungguh-sungguh nyata. Menjadi hidup, persekutuan dengan kematian Kristus itu menjadi nyata di dalam hidupmu. Sehingga kebangkitannya itu juga akan nyata di dalam hidupmu. Sampai Maranatha, sampai engkau dan saya bertemu menyongsong Yesus di angkasa, masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, terimalah berkat ini. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau dibaharui. Haleluya. Semua yang percaya yang disembuhkan, yang engkau bersuka cita, bersama dengan saya katakan amin. 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 Yes, terima.